Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Eka Yulianti. Di sini saya akan menjelaskan tentang bab 1, teori akuntansi. Pertama, pelaporan keuangan dan standar akuntansi. Akuntansi dan pelaporan keuangan menurut APB Statement nomor 4 tahun 1970 adalah sebuah aktivasi jasa di mana fungsinya adalah memberikan informasi kuantitatif, terutama informasi mengenai keuangan dan entitas ekonomi, yang dimaksudkan akan menjadi berguna dalam pengambilan keputusan ekonomi. Sedangkan menurut AICPA, seni pencatatan, pengklarifikasian, dan pengikhtisaran transaksi dan peristiwa keuangan dengan cara tertentu dan dalam ukuran moneter, termasuk penafsiran atas hasil-hasilnya. Ada banyak pihak yang memberikan pandangan secara berbeda mengenai akuntansi, yakni akuntansi sebagai suatu ideologi, bahasa, catatan, historis, realita ekonomi, sistem informasi, komoditas, pertanggungjawaban, dan teknologi. Selanjutnya, para pengguna informasi akuntansi. Informasi akuntansi yang dibutuhkan oleh para pengguna pelaporan keuangan sangat berbeda-beda tergantung pada jenis keputusan yang diambil. Para pengguna informasi ini dikelompokkan dalam 2 kategori. Pemakai internal terdiri dari direktur, manajer keuangan, direktur operasional, dan manajer pemasaran, manajer, dan supervisor. Yang kedua, pemakai eksternal, yakni investor, kreditor, pemerintah, badan pengawasan pasar modal, dan ekonom. Selanjutnya, organisasi pembentuk standar akuntansi di Amerika. 1. Security and Exchange Commission (SEC). 2. American Institute of Public atau itu AICPA. Yang ketiga, American Accounting Standard Board (VASB). Yang keempat, Governmental Accounting Standard Board atau GASB. Selanjutnya, prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku umum. GAAP standar ini diperlukan sebagai patokan dalam penyusunan laporan keuangan yang baku. Dengan adanya standar ini, pihak manajemen sebagai pengelola dana aktivitas perusahaan dapat mencatat pengikhtisaran dan pelaporan seluruh hasil kegiatan operasional maupun finansial perusahaan secara baku dan transparan. Laporan keuangan yang disusun manajemen berdasarkan standar prinsip akuntansi yang berlaku umum ini merupakan salah satu bentuk dari pertanggungjawaban manajemen kepada investor selaku pemilik dana. Hierarki ini mengelompokkan sumber utama GAAP dalam beberapa kategori sebagai berikut. 1. Standar dan interpretasi FASB, opini APB, dan buletin riset akuntan AICPA, buletin teknis VASB, pedoman audit dan akuntansi industri AICPA, dan statement of position AICPA. Selanjutnya, konsensus EITC VASB dan buletin praktek AICPA. Selanjutnya, interpretasi akuntansi AICPA, pedoman implementasi VASB, pertanyaan dan jawaban dalam praktik-praktik yang dipakai secara luas dalam industri. Selanjutnya, standar akuntansi internasional. Ada 2 standar akuntansi keuangan yang diterima untuk digunakan secara internasional, yaitu GAAP American dan IFRS. IFRS ini diterbitkan oleh IASB, perusahaan Amerika yang terdaftar di bursa saham negara lain,
Misalnya diperbolehkan menggunakan GAAP Amerika. Sebaliknya, perusahaan asing yang terdaftar di Bursa Saham Amerika diwajibkan untuk menyesuaikan laporan keuangannya dengan GAAP Amerika. FASB dan IASB bekerja sama untuk mengembangkan sebuah standar akuntansi keuangan yang sama. Selanjutnya, standar akuntansi di beberapa negara. Untuk Amerika Serikat dan negara Inggris, di mana kedua negara ini memiliki kesamaan pada negara ini. Pada negara ini, profesi akuntansi independen mempunyai pengendalian yang luas atas standar-standar yang berlaku. Prinsip full disclosure and transparency sebagai kebutuhan sentral dari pelaporan keuangan. Hasilnya, para kreditor dan investor dapat mengerti secara utuh mengenai sifat dari pelaporan operasional keuangan dan perusahaan. Adapun Amerika Serikat membuat kebijakan akuntansi berlaku sistem, yakni share power, setengah kekuasaan berada di tangan sektor publik dan setengah lagi berada di sektor swasta, yang diwakili oleh FASB sebagai penyusun standar independen. Bertentangan dengan negara Amerika dan Inggris, negara-negara Eropa dan Jepang walaupun mempunyai sistem ekonomi kapitalis, tetapi mereka secara historis tidak mempunyai ketergantungan pada pasar saham. Negara-negara Eropa dan Jepang lebih bergantung pada pinjaman bank. Penyusunan laporan keuangan Jepang terutama merupakan fungsi pemerintah dengan sejumlah input pendukung dari JICPA. Adapun negara Eropa, contohnya Jerman, berada di bawah hukum pajak. Next, perkembangan standar akuntansi di Indonesia. Sedikitnya saya akan singgung. Pada waktu Indonesia merdeka hanya ada satu akuntan publik, yakni Prof. Dr. Abu Tari, sedangkan Profesor Sudarjo baru menyelesaikan pendidikan akuntannya di negara Belanda pada tahun 1956. Akuntan Indonesia pertama yang merupakan lulusan dari dalam negeri adalah Basuki Sidarta, Hendra Darmawan, Tangtingjo, dan Gotisim. Mereka lulus pada pertengahan tahun 1959 dan pada 17 Oktober 1957 kelima akuntan mengadakan perkumpulan di Aula Universitas Indonesia dan bersepakat untuk mendirikan Perkumpulan Akuntan Indonesia, dan terbentuknya Ikatan Akuntansi Indonesia (IAI) pada tanggal 23 Desember 1957. Sekian dari saya, bila ada kesalahan, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.